Bab 704. Wira pun menghela napas. Entah siapa yang menyebarkan rumor tentang dirinya yang adalah seorang pria hidung belang. Akan tetapi, apabila Senia benar-benar ingin menjodohkan Dewina dengannya, tampaknya mereka akan percaya. Yang mulia, karena Anda sudah berkata seperti itu, hamba tidak punya alasan untuk menolak. Tapi, apa yang akan hamba dapatkan setelah menikahi Dewina? Tanya Wira. Dia tidak akan tunduk begitu saja. Senia telah meminta banyak bantuan darinya. Lantas, bagaimana mungkin dia tidak meminta kompensasi? Silakan sebutkan saja keinginanmu. Selama bisa melakukannya, aku pasti akan memenuhi keinginanmu, jawab Senia dengan penuh percaya diri. Wira juga tersenyum, lalu bertanya, Yang mulia begitu murah hati. Apakah Anda tidak khawatir bahwa hamba akan memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri? Senia malah berkata sambil tersenyum, kamu nggak akan melakukannya. Oh, kenapa tidak? Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia bertemu dengan hamba. Pepatah mengatakan, kenal orang tidak kenal hati. Bagaimana Yang Mulia bisa yakin bahwa hamba tidak akan memanfaatkannya? Tanya Wira yang penasaran. Mengapa Senia begitu yakin bahwa dia akan bersekutu dengannya? Senia menatap lurus ke arah Wira sembari berkata. Karena kamu mengatakan bahwa kamu nggak akan mengkhianati kerajaan Nuala. Wira, apa kamu tahu? Kalau tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan membelot ke kerajaan Agrel, aku bukan hanya nggak akan merasa senang, sebenarnya aku akan sangat kecewa, bahkan mungkin akan membunuhmu. Usai Senia mengatakan itu, aura membunuhnya langsung membeludak. Wanita itu melanjutkan. Orang yang bersedia mengkhianati keluarga, teman, dan negaranya demi kepentingan pribadi, nggak pantas diandalkan. Karena bisa mengkhianati orang lain, suatu hari nanti dia pasti akan mengkhianatiku. Aku selalu memilih orang-orang yang tahu batasan untuk bersekutu denganku. Orang-orang yang nggak punya batasan mungkin mudah untuk diatur, tapi aku membencinya. Timpal Senia. Perkataan Senia membuat Wira menarik napas dalam-dalam. Wanita ini cerdas, berwibawa, dan tegas dalam penilaian karakter. Ibu suri dari kerajaan Agrel ini sungguh luar biasa. Dia begitu hebat hingga membuat Wira merasa sedikit takut. Saat ini, Wira tiba-tiba berbicara. Barusan, hamba sudah mengetahui apa yang hamba inginkan. Oh, coba katakan, ucap Senia yang penasaran. Wira berkata. Hamba berharap bahwa Yang Mulia jangan pernah menganggap hamba sebagai musuh. Sorot matanya begitu tajam. Itu menunjukkan bahwa dia juga memiliki ambisi yang kuat. Pernyataan ini cukup mengejutkan Senia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira akan mengungkapkan permintaan seperti itu. Itu sebabnya, dia merasa terkejut dalam hatinya. Sebab, Senia dapat melihat ambisi di mata Wira. Ambisi seperti itu membuatnya gemetar. Senia sangat familiar dengan tatapan ini. Itu adalah tatapan ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Senia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata sambil mengangguk. Baiklah, aku setuju. Aku nggak akan menjadi musuhmu, nggak peduli apapun yang kamu lakukan di masa depan. Tapi, kamu juga jangan pernah menjadi musuhku. Kalau kamu melanggar janji itu, aku akan membunuhmu. Wira tersenyum, lalu berkata sambil mengangguk. Jangan khawatir, bermusuhan denganmu terlalu merepotkan. Setelah itu, dia pun melambaikan tangannya. Pada saat ini, Senia tampak tersenyum dan juga melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam tampak memasuki ruangan. Bab 705. Wira tertegun sejenak. Kemudian, pria itu melepaskan jubah hitamnya dan menunjukkan sosoknya. Dia berujar, salam, Ibu Suri. Ternyata pria ini adalah Raja Kresna. Wira memang terkejut, tetapi sebenarnya tidak ada yang aneh dengan hal ini. Wira tahu Raja Kresna adalah pejabat yang setia kepada Ibu Suri. Jadi, wajar saja kalau Raja Kresna bisa muncul di sini. Aku menyuruhnya datang untuk membicarakan sesuatu. Meskipun kamu nggak percaya pembunuhan terakhir kali itu perbuatannya, aku mau dia menjelaskannya secara langsung supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita, kata Senia. Dia melirik Raja Kresna sekilas. Raja Kresna langsung mengeluarkan bilah bambu dan menyerahkannya kepada Wira, lalu menjelaskan. Sejak awal, di dalam pasukan bayangan sudah ada banyak masalah. Baik Raja Ararya atau Raja Byakta sudah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan. Mereka mengerahkan pasukan bayangan sendiri dan berencana membunuhmu. Aku tahu rencana ini, tapi aku nggak mau ikut campur. Alasannya sangat sederhana, karena aku yakin kamu bisa menyelesaikannya, lanjut Raja Kresna. Raja Kresna memandang Wira dengan ekspresi datar sehingga Wira pun tertegun sejenak. Sikap Raja Kresna sangat tenang, Wira sama sekali tidak melihat perubahan ekspresi di wajah Raja Kresna. Wira tersenyum dan berkata, ternyata, kamu begitu percaya padaku. Raja Kresna berucap dengan datar. Aku percaya dengan omongan Raja Tanui dan pandangan Ibu Suri. Wira mengangguk dan menimpali. Oke, aku sudah tahu masalah ini. Tapi, bagiku masalah ini nggak terlalu penting karena aku memang nggak percaya kamu mau membunuhku. Tapi, aku tetap harus menjelaskannya, ujar Raja Kresna. Wira mengedipkan matanya dan melirik Raja Kresna sekilas. Orang ini benar-benar kaku, entah bagaimana caranya Raja Kresna bisa mengendalikan pasukan bayangan. Bagaimanapun, memimpin pasukan ini bukan hal yang mudah. Jika Raja Kresna begitu kaku, mana bisa dia melakukan hal-hal yang kotor.
Perayaan kerajaan akan diadakan besok, kebetulan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melamar, kata Senia seraya tersenyum. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, perayaan. Senia menyahut, besok kamu akan tahu. Sudahlah, kita akhiri saja perbincangan hari ini. Wira, kamu pasti lelah. Cepat istirahat. Senia mulai mengusir Wira. Masalahnya memang sudah dijelaskan, jadi Wira pun bangkit dan pergi. Siapa sangka, Wira melihat Biantara di luar aula. Wira bertanya, Tuan Biantara, kamu masih di sini? Iya. Begitu Wira keluar, Biantara langsung menyambutnya dan berujar. Hehe, mana mungkin aku pergi kalau Tuan Wahyudi di sini. Semua masalah Tuan Wahyudi di ibu kota kerajaan akan diurus olehku. Kedepannya, kita harus lebih akrab. Biantara adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Perkataannya ini menunjukkan bahwa Biantara merupakan orang yang bijak. Biantara menyatakan secara tidak langsung bahwa dia akan mengawasi Wira sekalian mendekatkan hubungan dengan Wira. Wira tersenyum, lalu menimpali. Tuan Biantara, maaf merepotkanmu. Silakan. Tuan Wahyudi, silakan. Sahut Biantara. Dia membawa Wira keluar istana sembari melanjutkan. Tuan Wahyudi, aku merasa sangat akrab denganmu setelah kita bertemu. Mungkin juga karena aku orangnya supel. Entah kenapa, aku merasa Tuan Wahyudi sangat karismatik. Biantara tetap tersenyum sambil memandang Wira. Kemudian, Wira tersenyum dan menceletuk. Oh, iya, benar-benar merasa terhormat. Aduh, Tuan Wahyudi, kenapa kita baru bertemu sekarang? Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu, kata Biantara. Wira tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Biantara, lalu berucap. Tuan Biantara, kalau begitu, katakan saja. Aku akan mendengarnya. Biantara tertawa, lalu terdiam sesaat. Setelah itu dia berujar. Kita itu sama-sama bekerja untuk negara. Tentu saja kita harus setia kepada majikan kita. Tapi, terkadang ada beberapa hal yang sulit kita ungkapkan kepada majikan. Apa Tuan Wahyudi pernah merasa seperti ini? Sesudah Biantara selesai bicara, Wira mengangguk dan menimpali. Memang benar, tapi, Tuan Biantara begitu pintar. Seharusnya, penyokongmu sangat bergantung padamu dan menyayangimu. Kamu bisa langsung membicarakan masalahmu dengannya, dia pasti nggak akan menyalahkanmu. Bab 706. Biantara langsung tertawa setelah Wira selesai berbicara. Biantara berkata, Tuan Wahyudi jangan bercanda, kita selalu merasa segan dengan majikan, mana mungkin kita bisa bicara jujur dengan mereka. Sesudah itu, Biantara memandang Wira sembari bertanya. Tuan Wahyudi, apa pendapatmu tentang kerajaan Agrel? Wira mengangguk dan menjawab, kerajaan Agrel punya pasukan yang kuat dan negaranya sangat aman. Biantara tertawa mendengar ucapan Wira, lalu menimpali. Tuan Wahyudi memang pandai bicara. Tapi, ada satu hal yang kurang sesuai di kerajaan Agrel. Wira mengedipkan mata dan bertanya, apa yang kurang sesuai? Biantara melirik Wira dan tersenyum, lalu menyahut. Tuan Wahyudi, tapi kamu jangan anggap serius perbincangan kita. Wira mengangguk dan berujar, tenang saja, hari ini, aku dan Tuan Biantara hanya mengobrol santai, setelah itu, aku juga akan melupakannya. Jadi, aku nggak akan menganggapnya serius. Baguslah kalau begitu, ucap Biantara. Kemudian, dia melanjutkan. Kerajaan Agrel memang bagus, tapi Ibu Suri ini, aduh. Seorang wanita yang menguasai negara bukan hal baik. Tuan Wahyudi, apa kamu sependapat denganku? Begitu Biantara melontarkan perkataan ini, Wira menyipitkan matanya dan menanggapi perkataan Biantara. Ini masalah kerajaan Agrel, rasanya kurang pantas kalau orang luar sepertiku mengomentari hal ini. Tidak mungkin Wira mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Tidak disangka, Biantara berani membicarakan perihal ini dengan Wira. Namun, sebenarnya Biantara sangat pintar. Dia juga yakin Wira pasti tidak akan mengomentari masalah ini. Bahkan, Biantara menganggap Wira adalah pendukung Ibu Suri. Itulah sebabnya, Biantara baru berani mengungkapkan hal ini. Sesudah itu, Biantara berkata, Tuan Wahyudi, kamu terlalu sungkan. Ibu Suri bahkan berniat merekrutmu menjadi penasihat, kenapa kamu masih nggak berani menyampaikan pendapatmu? Biantara tersenyum makin lebar, ekspresinya terlihat sangat serius. Wira segera menyangkal, Tuan Biantara jangan bicara sembarangan, aku nggak mungkin jadi penasihat Ibu Suri. Aku ini utusan resmi kerajaan Nuala, mana mungkin aku bekerja untuk kerajaan Agrel. Biantara menjelaskan, aduh, Tuan Wahyudi, kalaupun kamu nggak bilang, aku juga tahu. Aku sudah mendengar kejadian di aula hari ini. Menurutmu, apa rencana Ibu Suri? Apa dia menyuruh Raja Tanui dan Raja Kresna keluar untuk memancing dua keluarga raja lain untuk memberontak? Ini bukan tindakan yang bijaksana. Lanjut Biantara. Wira menyipitkan mata begitu mendengar ucapan Biantara. Dia menatap Biantara lekat-lekat, lalu bertanya. Apa maksudmu? Biantara tidak memedulikan pertanyaan Wira, bahkan tidak berniat menjawabnya. Dia malah tersenyum dan bertanya balik. Tuan Wahyudi, kamu jangan bilang dulu, coba aku tebak, hari ini Ibu Suri pasti memberitahumu sesuatu, kan? Wira tidak menyahut, tetapi mendengar penjelasan Biantara dengan saksama. Biantara melanjutkan. Pertama, mungkin Ibu Suri membahas masalah Raja Tanui. Kamu membunuh ayah Raja Tanui sehingga Raja Tanui menyimpan dendam kepadamu.
Jadi, kelihatannya wajar kalau dia ingin bertarung mati-matian denganmu. Biantara menambahkan, sebenarnya, masalah ini agak rumit. Tapi, lama-kelamaan, mungkin saja dua keluarga raja itu akan tergerak. Bagaimanapun, jumlah pasukan di perbatasan cukup banyak. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan menjadi lebih kuat. Biantara tertawa, ekspresinya terlihat tulus. Namun, perkataannya sangat mengena dan membuat Wira tercengang. Biantara benar-benar bijak. Setelah sampai di kerajaan Agrel, Wira bertemu dengan banyak orang pintar. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata dengan cuek. Ibu Suri sama sekali nggak membicarakan masalah ini. Biantara melambaikan tangannya dan menimpali dengan sikap acuh tak acuh. Nggak masalah. Kalau begitu, kamu dengarkan saja apa yang ku bilang. Mungkin juga aku yang salah tebak. Bab 707. Biantara melanjutkan perkataannya lagi. Kedua, pasti masalah Raja Kresna. Ibu Suri juga menyuruhnya keluar untuk dijadikan umpan. Hanya saja, umpan ini seperti hasutan yang mungkin berhubungan denganmu. Coba ku tebak, Ibu Suri ingin membuat Raja Kresna bermusuhan dengannya dan masalah ini harus berkaitan denganmu. Biantara menebak, tapi, bagaimana caranya? Jangan-jangan dengan menjodohkanmu. Biantara tersenyum sambil memandang Wira. Dia juga menyipitkan mata untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Wira menarik napas dalam-dalam, dia sangat terkejut. Biantara benar-benar pintar. Ternyata, dia bisa menebak siasat ini. Biantara menjelaskan, Dewina, memang pilihan yang bagus. Hanya saja, kalau berbuat begitu, tetap saja mudah menimbulkan kecurigaan. Tuan Wahyudi, menurutmu apa dua keluarga raja lain nggak bisa menebak trik Ibu Suri? Hais, terkadang wanita pikir dirinya pintar. Tapi, kenyataannya orang lain tetap bisa membaca isi pikirannya. Bukankah ini sangat konyol? Lanjut Biantara. Biantara seperti berbicara sendiri, tetapi Wira mendengar setiap perkataannya dengan jelas. Saat ini, timbul niat membunuh di hati Wira. Biantara memang benar-benar hebat. Setengah dari permasalahan yang dibicarakan Wira dengan Ibu Suri berhasil ditebak oleh Biantara. Biantara adalah bawahan Raja Ararya. Sepertinya, Raja Ararya ini memiliki kemampuan yang hebat. Pantas saja, dia mampu merebut posisi penting di kerajaan Agrel. Raja Ararya tidak perlu khawatir dirinya tidak bisa mendapatkan pencapaian besar jika memiliki bawahan yang begitu pintar. Sejujurnya, Wira sangat ingin mengeluarkan senapan dan menembak Biantara. Orang ini mungkin akan menimbulkan masalah karena begitu pintar. Namun, Wira tetap bisa menahan diri dan berucap dengan santai. Tuan Biantara, aku benar-benar nggak tahu tentang semua ini. Biantara menimpali, nggak masalah kalau kamu nggak tahu. Bukannya sekarang kamu tahu setelah aku menceritakannya. Tapi, Tuan Wahyudi, aku tahu kamu orang pintar. Terkadang, hidup ini banyak pilihan. Biantara melanjutkan, bukan berarti segala sesuatu yang terlihat bagus akan mendatangkan keuntungan. Manusia harus belajar lebih fleksibel, kan? Selesai bicara, Biantara menunjuk ke depan dan berkata, aduh, kita terlalu asyik mengobrol. Nggak disangka kita sudah sampai. Wira juga tersenyum dan berucap, Tuan Biantara, aku nggak akan menganggap serius omonganmu hari ini. Biantara melambaikan tangan seraya menyahut. Nggak masalah, kita hanya bincang-bincang dan aku cuma asal menebak. Kalau ucapanku keliru, aku harap Tuan Wahyudi jangan salahkan aku. Kemudian, Biantara berpesan, oh, iya, Tuan Wahyudi, beritahu aku kalau kamu butuh apa-apa. Aku pasti akan berusaha memuaskanmu. Tuan Biantara, maaf merepotkanmu, ucap Wira. Dia turun dari kuda dan hendak berjalan masuk ke penginapan. Tiba-tiba, Biantara memanggil Wira, Tuan Wahyudi, tunggu sebentar. Aku mau menanyakan satu hal lagi kepadamu. Wira berbalik, lalu tersenyum dan berucap, Tuan Biantara, ada apa? Biantara turun dari kuda, lalu menghampiri Wira ada berbisik. Tadi, apa Tuan Wahyudi berniat membunuhku? Wira tercengang setelah mendengar perkataan Biantara. Dia menatap Biantara dengan perasaan takut. Biantara sungguh cerdik, pemikirannya sangat tajam. Wira menggeleng dan menjawab. Tuan Biantara bercanda, kita berdua begitu akrab, kenapa aku mau membunuhmu? Hanya saja, Biantara mendesah sesudah mendengar jawaban Wira. Dia berkata, sebenarnya, aku malah berharap Tuan Wahyudi membunuhku. Dengan begitu masalahnya lebih gampang diurus. Bab 708. Wira menatap Biantara lekat-lekat dan tersenyum, lalu berucap. Tuan Biantara, maaf aku membuatmu kecewa. Aku memang nggak berniat untuk membunuhmu. Tapi, Tuan Biantara, aku penasaran, apa kamu nggak takut mati? Biantara tertawa mendengar pertanyaan Wira dan menjawab. Untuk apa takut mati? Kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawa Tuan Wahyudi, ini benar-benar sepadan. Bagaimanapun, kalau penilaianku nggak salah, kamu akan menjadi musuh terbesar kerajaan Agrel. Selesai bicara, Biantara tersenyum kepada Wira, lalu menunggangi kudanya dan pergi. Melihat sosok Biantara yang menjauh, Wira merasa gelisah. Orang ini harus segera disingkirkan. Biantara terlalu cerdik. Setelah kembali ke penginapan, Wira melihat Danu dan Mandra yang gugup. Danu bertanya, Kak Wira, kamu nggak apa-apa, kan? Wira tersenyum dan menjawab, aku nggak apa-apa. Kemudian, mereka berjalan masuk, lalu Danu segera menyeduh teh untuk Wira. Danu bertanya lagi,
Kak Wira, apa kamu sudah bertemu Ibu Suri? Apa yang dia bilang? Wira berkata dengan datar, hari ini, aku baru memahami satu hal setelah bertemu dengan orang-orang kerajaan Agrel. Danu dan Mandra yang penasaran sama-sama bertanya. Apa itu? Alasan kerajaan Agrel bisa begitu kuat, jawab Wira. Dia tidak bermaksud melebih-lebihkan perkataannya. Di kerajaan Agrel, Wira baru benar-benar merasakan ancaman yang mengerikan. Dia tidak pernah merasakan hal ini di kerajaan Nuala. Wira menjelaskan. Aku dan Ibu Suri sudah membuat kesepakatan. Aku akan membantunya menyingkirkan Raja Araria dan Byakta, sedangkan Ibu Suri berjanji dia nggak akan bermusuhan denganku selamanya. Selain itu, dia akan menjamin keselamatanku. Bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala. Mandra dan Danu tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Mandra yang terkejut berujar. Ibu Suri kerajaan Agrel benar-benar bicara begitu. Ternyata, dia punya kemampuan seperti ini. Bukan hanya di kerajaan Agrel, tapi juga kerajaan Nuala. Danu juga memikirkan hal yang sama. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menimpali. Awalnya, aku juga nggak percaya. Tapi, sekarang aku percaya karena wanita ini benar-benar hebat. Dia ambisius, kompeten, dan jenius. Danu segera bertanya, Kak Wira, jadi bagaimana rencana kesepakatan ini? Mereka mencemaskan keselamatan Wira. Jika mengetahui rencananya, mereka bisa lebih mudah membantu Wira. Wira tentu tidak berniat menutupinya, dia menuturkan. Poin pertama, anak Raja Tanui yang mewarisi gelar ayahnya, Diandra, tampak bermusuhan denganku. Tapi, sebenarnya dia itu pendukung Ibu Suri. Diandra sengaja melawanku untuk mendapatkan kepercayaan dari Raja Araria dan Byakta. Danu dan Mandra mengangguk setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berkomentar. Cara ini memang bagus, tapi kedua keluarga raja itu juga tahu Raja Tanui mendukung Ibu Suri. Mereka pasti nggak akan percaya begitu saja. Apa Diandra bisa berhasil? Danu yang terus mengikuti Wira menjadi makin pintar. Dia bisa menganalisis situasi dan pikirannya tajam. Mandra juga sama, dia mengangguk dan berucap. Mereka pasti bisa menyadarinya. Kalau begitu, berarti strategi ini nggak berguna lagi. Wira tertawa dan menanggapi perkataan mereka berdua. Awalnya tentu saja nggak berguna. Tapi, mereka nggak akan bertahan lama. Selain itu, Raja Tanui mengendalikan pasukan perbatasan sehingga dia punya kekuasaan yang besar. Kedua raja itu pasti nggak sabar untuk bertindak. Mandra dan Danu mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu bertanya. Jadi, apa poin kedua? Wira mendesah, lalu tertawa dan menyahut. Poin kedua yaitu menetapkan pernikahan untukku. Bab 709. Wira melanjutkan. Lebih tepatnya, aku yang akan memperjuangkan pernikahan ini. Danu dan Mandra tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Wira, tetapi mereka tidak berkomentar. Bagaimanapun, ini masalah pribadi Wira. Tentu saja, mereka berdua akan mendukung keputusan Wira. Wira menjelaskan, awalnya, aku nggak setuju karena aku sendiri nggak suka dengan pernikahan seperti ini. Aku merasa bersalah kepada Wulan. Tapi, dilihat dari situasinya, cara ini sangat bagus. Melamar Dewina bisa dijadikan umpan sekaligus mendesak Raja Kresna untuk bermusuhan denganku, jadi dua keluarga raja yang lain akan segera beraksi. Danu dan Mandra mengedipkan matanya setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berdeham, lalu berkata dengan lirih. Ternyata, Nona Dewina, apa maksudmu? Aku dan Dewina nggak punya hubungan apa-apa, jangan berpikiran macam-macam. Aku berbuat seperti ini supaya bisa cepat pulang ke kerajaan Nuala. Kalau enggak, kapan kita bisa pulang? Ujar Wira dengan kesal. Danu dan Mandra saling bertatapan dan tidak berkomentar lagi. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tapi, sebelum menyelesaikan masalah ini, aku harus menyingkirkan seseorang. Danu dan Mandra segera menyahut. Siapa? Wira melontarkan satu kata. Diantara. Mandra menimpali. Diantara si kepala eksekutor itu. Tangan kanan Raja Araria yang mengurus pasukan ibu kota kerajaan Agrel. Wira mengangguk dan berucap. Benar, yang kumaksud memang dia. Danu menceletuk. Tapi, dia bawahannya Raja Araria. Sepertinya agak sulit kalau mau menghabisinya. Mandra juga berkomentar. Benar, dia juga memimpin pasukan kerajaan Agrel. Kita nggak mungkin bisa membunuhnya. Tentu saja, Wira mengetahui hal ini. Dia berkata. Aku nggak akan turun tangan untuk membunuhnya, tapi memanfaatkan orang lain untuk menghabisinya. Orang ini, terlalu pintar, jadi harus dibunuh. Kalau mau menjalankan rencana kita secepatnya, orang ini harus segera disingkirkan. Wira mempunyai firasat, jika tidak menghabisi Biantara dalam waktu dekat, perkembangan rencana mereka akan sangat lambat. Kemudian, Danu dan Mandra bertanya. Kak Wira, apa rencanamu? Wira tersenyum dan berucap dengan datar. Cari musuh Biantara untuk melemahkan wibawanya sehingga posisinya akan perlahan digantikan oleh orang lain. Setelah kehilangan kekuasaan dan jabatannya, hari kematiannya pun sudah dekat. Meskipun terdengar mudah, sebenarnya hal ini agak sulit dilakukan. Wira berpesan. Dalam beberapa waktu ini, kalian jangan bertindak dulu. Setidaknya tunggu sampai Biantara mati. Biantara akan terus mengawasi kita. Pokoknya, kita harus menjatuhkannya dulu.
Mengenai cara dan rencana untuk menjatuhkan Biantara, mungkin aku harus bertemu seseorang, lanjut Wira. Kak Wira, siapa? Tanya Danu dan Mandra secara bersamaan. Tentu saja, Rendra. Kalau Biantara mati dan Rendra yang mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, kekuasaan Raja Ararya akan melemah. Tapi, kita harus mencari mata-mata di dalam pasukan bayangan dulu, mata-mata ini pasti utusan Raja Ararya atau Byakta, sahut Wira. Kala ini, Wira sedang memutar otak. Sementara itu, di kediaman Raja Ararya, Biantara masuk ke ruang kerja Raja Ararya. Biantara berujar dengan hormat, Raja Ararya. Raja Ararya mengangguk dan berucap, bagaimana dengan Wira? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Mendengar pertanyaan Raja Ararya, Biantara juga tidak menutupinya lagi dan langsung menceritakan semuanya.